kira kenangan-kenangan ini manis untuk diingat, Prof ya. Sangat berkesan. Jadi kadang-kadang kesusahan yang pernah terjadi lalu menjadi kenangan yang indah saat ini. Kadang-kadang seperti itu, Prof ya. Baik, Prof. Pak Hamdan, saya mungkin perlu ada informasi. Kira-kira satu tulisan sehari itu butuh berapa menit Bapak menulis? Menarik juga ya. Tergantung dari aliran ide, Pak. Tapi menyelesaikan bisa 15 menit sampai setengah jam lah. Ya. Tapi ada sesuatu, Pak. Ini saya mau bagi kepada teman-teman dan itu menjadi rahasia umum penulis. Tulisan itu harus dijenguk. Jadi saya menyelesaikan 15 sampai 30 menit, setelah itu saya diamkan, saya lihat lagi. Jadi ada proses pengendapan. Nah, itu yang banyak penulis lakukan. Jadi melihat ulang sebelum kita ekspor itu tulisan, dan itu yang cukup membantu. Tapi untuk menyelesaikan satu bungkusan ide, Pak Muammar, itu tidak terlalu butuh lama kalau aliran ide itu lancar, Pak. 15, 10, 15 menit, 30 menit. Apakah sebelum duduk di depan laptop, Prof, memang ide sudah ada atau nanti ketika berhadapan dengan laptop baru menghadirkan ide? Yang mana yang lebih maksimal proses penyelesaiannya itu, Prof? Cepat. Modal penulis itu kan ide, Pak. Modal penulis itu adalah imajinasi tanpa batas, Pak Muammar. Ya. Nah, itu modal terpenting. Jadi kata Stephen King, seorang penulis Amerika, Pak Muammar, ini teman-teman pasti pernah membaca juga, bahwa jangan menunggu inspirasi itu datang menjenguk kamu, tapi kamu harus memproduksi sendiri itu inspirasi. Jadi seorang penulis itu memang dia harus kaya inspirasi, dan dia harus selalu memainkan imajinasinya. Oh gitu, Prof ya. Saya juga menangkap dari Prof ini, ya Nabi juga memang seperti itu. Kata Nabi, khairukum khairuhum li ahlihi. Jadi Nabi itu katanya terbaik orang itu adalah terbaik dan kepada keluarganya, dan lebih dekat dengan istrinya, lebih dekat dengan anak-anaknya. Saya menangkap suasana keluarga Prof itu sangat akrab dengan anak yang masih kecil. Tidakkah itu anak mengganggu dalam tulisan-tulisan, Prof? Atau mungkin seorang istri yang kadang-kadang ada keinginannya harus dipenuhi, lalu mungkin sempat terganggu atau menjadi inspiring untuk menyelesaikan tulisan-tulisan itu, Prof. Gimana itu? Iya, kalau saya mau menjawab secara ideal, itu menjadi inspirasi. Tapi kadang juga mengganggu, Pak. Karena orang yang menulis itu, gini Pak, menulis itu kan sebenarnya lebih ke hobi. Jadi bukan lebih ke pekerjaan. Hobi itu menghasilkan ediksi, Pak. Orang sampai terediksi, kecanduan. Nah, orang kecanduan itu ada makom, tahap di mana dia ekstasi. Dia merasa apa gitu. Ya bahasa biologisnya mungkin orgasme, Pak Muammar. Nah, orang-orang yang berada dalam situasi seperti itu, sering dia abai terhadap lingkungannya. Jadi penulis itu memang konsekuensinya harus, ya bisa dimarahi istri karena sering berbicara, ya iya-iya saja, dia nggak nyambung ke situ. Itu sering terjadi, Prof ya? Ya sering lah, itu wajar lah bagi orang yang mau rajin menulis. Terlebih lagi kalau dia sudah menikmati situasi itu, Pak. Tapi saya ingin mengatakan seperti ini, Pak Muhammad. Saya tambah sedikit, nanti terlewat. Karena saya mau mengapresiasi juga sambil saya menjelaskan. Bahwa saya itu beruntung, Pak. Beruntung memiliki banyak teman. Yang hadir di sini sudah hampir 300 orang. Itu teman-teman terbaik saya semua yang membantu untuk mengembangkan imajinasi, Pak. Bahkan ada teman-teman dekat kami itu yang membantu mengembangkan tulisan. Dia bilang, Hamdan, kau tulis coba ini. Bahkan ada teman bilang, kau mulai kalimatmu dengan ini saja. Jadi betul-betul membuat tulisan ini bisa berlanjut karena kehadiran teman-teman itu. Apakah teman-teman ada yang merespon tulisan itu yang justru menjadi inspirasi baru. Apakah teman-teman itu tergabung dalam satu grup, Prof, atau secara mandiri di Japri atau bagaimana, Prof? Banyak dari grup berbeda, tetapi saya menikmati satu grup dan itu dibangun dari kebersamaan dulu, sudah ada chemistry yang banyak.
Nah, teman-teman itulah yang banyak memproduksi ide. Bahkan ada yang menyodorkan pertanyaan-pertanyaan. Coba Bapak lihat, gaya tulisan saya sering dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan pilihan. Itu produksi dari teman-teman dekat itu dalam satu grup. Yang memang concern, bahkan merasa menjadi bagian dari tulisan itu. Wah, saya begitu sangat berbahagia, Pak. Dan itu luar biasa. Dan mereka lah yang paling sering pertama menertawai tulisan saya kalau dianggapnya tidak layak, Pak. Iya. Tapi jangan-jangan dengan begitu, Prof, tulisan itu jadi subjektif. Ada orang tertentu yang ingin ditembak atau gimana itu, Prof? Let me tell you something, Pak Muhammad. Ya. Gini, banyak orang mengatakan bahwa orang itu, penulis itu selalu menceritakan dirinya, meskipun yang dijelaskan itu orang lain. You are what you write. Anda adalah apa yang Anda tulis. Menurut saya itu ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya. Jadi subjektivitas itu, Pak, tidak bisa terhindar dari apa yang melingkupi kita. Karena sebenarnya yang kita tulis adalah yang kita alami, yang kita lihat, yang kita rasakan. Dan semua dinamika di sekitar kita, Pak. Itulah yang membentuk ide kita. Oke, Prof. Ya. Nah, ini tahun ini judul-judul tulisan itu mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Tahun ini tuh judul besarnya Belajar Bijak. Saya ingat tahun lalu itu judulnya Adonan. Adonan itu kan identik dengan kue. Lalu sekarang ini menjadi Belajar Bijak. Ini apakah karena faktor umur yang bertambah atau mungkin karena sudah menduduki posisi jabatan publik yang luar biasa beratnya, sehingga mungkin ada di situ ya semacam like and dislike lah, kemudian itu dituangkan semua dalam bentuk tulisan. Gimana itu, Prof? Ini tambah kompleks ini pertanyaannya Bapak Hosin. Seharusnya Bapak sebelum tanyakan ini dikirim dulu pertanyaannya, Pak. Biar saya siap menjawab. Tapi gini, Pak. Ya, gini Pak Muhammad. Saya sudah bukan sebenarnya Ramadan ini sudah Ramadan keempat saya menulis. Jadi ya awalnya celote, kemudian adonan, kemudian menu kesalehan. Saya membuatnya bertingkat, jadi semacam tangga, Pak, tangga menuju makam kebajikan. Ya, saya awalnya menyebutnya adonan karena kami mengadon ide, mengadon pikiran, mengadon wawasan yang bisa dijadikan kue. Ibaratnya seperti itu. Nah, berikutnya saya jadikan menu, saya menyebutnya sebagai menu kesalehan. Nah, setelah menjadi menu kesalehan, itu berikutnya adalah kebajikan, Pak. Ya, kebijakan yang membuat kita bajik. Karena kebijakan itu adalah makam tertinggi, Pak. Kita bisa pintar, tapi belum tentu kita bijak. Ya, jadi nilai-nilai kesalehan yang saya tawarkan Ramadan lalu, itulah yang membuat kita bisa sampai kepada tempat di mana kita bisa bijak. Saya kaitkanlah dengan situasi sekarang, dengan kompleksitas pekerjaan saya. Dan itu membuat saya harus berpikir bahwa cara untuk mengatasi ini memang kita harus belajar bijak. Saya mengatakannya belajar bijak karena kalau saya mengatakan bijak, wah itu tantangannya besar, Pak. Harus berproses metamorfosa. Itulah belajar bijak. Dan ya betul juga Bapak. Ya seiring dengan usia yang tambah tua, Pak. Nah, itu ya, kita sinergikanlah dengan pergerakan usia, Pak. Ya, Pak Hamdan. Ya, silakan. Saya khawatir akumulasi kumpulan-kumpulan tulisan 1, 2, 3, 4 tahun itu lalu kemudian menjadi satu buku, dan saya khawatir judulnya Rela Menerima Takdir. Kira-kira ada upaya ke sana, Prof, merubah judul yang dulu terkesan melawan takdir, dan memang judulnya melawan takdir. Saya khawatir dengan bijak itu kemudian lahir buku ya Rela Menerima Takdir. Iya, mungkin judulnya yang lebih tepat, Tak Kuasa Melawan Takdir, Pak Muhammad. Iya. Dan dari pengalaman-pengalaman itu nanti kita lihatlah, karena ya ada juga banyak tuntutan bahwa bisa dilanjutkan ke melawan takdir.